Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kejutan luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu. Kenapa begitu ya? Tiba-tiba ya tidak ada angin, tidak ada ombak, Partai Buruh ya eliminasi Anies Baswedan ya dari daftar capres pilihannya. Ini alasannya kenapa saya tidak tahu begitu kan. Tetapi yang jelas kenapa kok seperti itu? Apakah karena KSPSI yang kemudian mendukung Anies Baswedan atau apa begitu kan? Jelas ya, persoalan-persoalan ini menurut saya pribadi ada sesuatu yang kemudian apa namanya selama ini melihat Partai Buruh ini kan kok bisa begitu kan. Sejak awal kan sudah jelas-jelas mendukung Pak Ganjar begitu. Kok tiba-tiba Partai Buruh eliminasi ya Anies Baswedan dari daftar bacalek dari capres pilihannya begitu. Padahal sejak awal sudah mendukung Pak Ganjar begitu kan. Ini kan aneh dan lucu menurut saya pribadi begitu. Jadi artinya apa? Artinya Partai Buruh itu sama nasibnya dengan Partai Demokrat. Mulai gak kebingungan begitu kan. Dia mendukung Pak Ganjar, tiba-tiba ya dia menolak terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Kan logikanya logika salah begitu. Jadi saya kira ada sesuatu yang mesti tertawa saya hari ini. Nggak tahu kenapa begitu kan. Kok bisa begitu kan ya. Karena pada akhirnya inilah politik kita begitu ya. Bahkan ini disebutkan dari Kompas TV begitu ya. Partai Buruh ya sampaikan keterangannya terkait dukungan baca pres jelang Pilpres di 2024. Bahkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal ya sampaikan bahwa berdasarkan masa percepatan bahwa Partai Buruh eliminasi nama Anies Baswedan. Berarti tinggal Pak Prabowo dong di situ begitu ya. Tinggal Pak Prabowo, tinggal Pak Ganjar begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tapi yang jelas dari sejak awal kan tidak mendukung Pak Anies Baswedan sama sekali mereka begitu kan. Jadi apa yang mesti kita eliminasi begitu kan? Ya percuma dia memberikan keterangan pers di situ begitu kan. Percuma aja begitu kan. Yang penting KSPSI mendukung Anies Caimin di situ begitu. Karena masanya lebih banyak dibandingkan dengan Partai Buruh kan begitu ya. Ada perdebatan menurut saya pribadi ya ada kekecewaan yang sangat luar biasa Partai Buruh ini, ada kebingungan begitu kan. Mungkin ya nasibnya akan sama dengan Partai Demokrat begitu. Keputusan 11 September 2003 kemarin eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden, ujar Said Iqbal ya. Menurut Said ada dua alasan terkait eliminasi nama Anies Baswedan sebagai pilihan capres Partai Buruh begitu ya. Katanya begitu. Apakah benar begitu? Ya pada akhirnya kita silakan begitu, mau eliminasi beberapa kali pun ya silakan. Tetapi bagi kami adalah melihat dari potensi dari Partai Buruh ya itu aja begitu kan sebagai alat politik begitu kan. Jadi inilah banyak sekali perdebatan-perdebatan itu, tapi saya menganalisis bahwa persoalan dalam hal ini begitu kan ya. Sejak awal kita lihat saja ya si Iqbal ini, si Partai Buruh ini kan tidak pernah mendukung Anies Baswedan begitu ya. Tidak pernah, malah ya bersalaman dengan Pak Ganjar, cium tangan di situ. Jadi ini yang mesti kita akui bahwa dalam politik itu kan serba dinamis begitu kan, tergantung siapa sosok mereka begitu. Tapi menurut saya pribadi ya seperti Partai Buruh kalau ingin lolos saya kira tidak perlulah kita berhalusinasi seperti itu begitu ya. Dan bahkan masyarakat sudah paham seperti apa mereka begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi inilah bersifat sementara saja begitu kan. Dan bahkan ya lihat saja di situ begitu. Partai Buruh eliminasi Anies Baswedan dari dukungannya begitu kan, aneh mereka begitu. Jadi masyarakat Indonesia tertawa melihat dari perkembangan politik hari ini begitu ya. Karena apa? Karena melihat seolah-olah tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tiba-tiba eliminasi. Ada apa begitu kan ya? Bahkan dia lanjut menjelaskan ada dua alasan pihaknya mengeliminasi ya ex-gubernur di Jakarta itu ya. Yang pertama, Said menyinggung ihwal Anies yang dianggap telah berkhianat kepada Partai Demokrat. Ya itulah kambing hitam begitu kan ya, menjadi kambing hitam di situ begitu. Ya saya kira begini, melihat dari ini begitu kan, sejak awal kan Iqbal ini, si Partai Buruh ini kan tidak pernah mendukung Anies Baswedan, tidak pernah ada sesuatu yang kemudian ya rasa simpati sedikit pun berbicara komunikasi dengan partai dengan Anies Baswedan tidak ada begitu. Kok tiba-tiba eliminasi, ada apa begitu ya?
Bahwa kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi presiden saja sudah tidak amanah. Kawan seiring dengan sejalan sudah sudah tusuk di belakang katanya begitu. Bagaimana dengan apa namanya dengan partai yang lain, partai buruh yang lain begitu yang apa namanya yang mendukung Anies Baswedan begitu kan ya. KSPSI aja begitu kan di situ, lihat saja di situ bagaimana begitu ya. Alasan lain kata Iqbal yakni karena pergerakan yang buat juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said. Dia mengatakan Sudirman Said telah bergobok-gobok elit di internal Federasi Serikat Pekerja Indonesia terkait dukungan kepada Anies Baswedan ya. Mungkin dia ngambek atau apa begitu kan. Yang jelas dalam proses demokrasi ini kalau seperti itu ya sama Partai Demokrat agak sama dengan apa namanya dengan Partai Buruh ini begitu kan seolah-olah ada sesuatu begitu kan. Atau bisa saja ngambek atau apa begitu. Wallahu alam, saya tidak tahu begitu, tapi yang jelas inilah demokrasi kita begitu ya, kita harus hargai itu begitu ya. Ditambah solidnya Said Iqbal ya dalam memutuskan sesuatu katanya begitu ya. Dia dalam tambah sesuatu ya, suatu dukungan terlebih capres dan cawapres partai harus melibatkan hingga ke tingkat bawah ya. Dia mengklaim partainya bukan partai dinasti sehingga partai bagi pihaknya untuk melibatkan seluruh unsur ya katanya begitu ya. Ya kita lihat saja nanti bagaimana perdebatan itu, terus kemudian apa yang terjadi begitu kan. karena menurut saya pribadi ya langkah dari partai buruh ini menurut saya pribadi ya apa yang mesti diharapkan begitu kan begitu logikanya. KSPSI sudah mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya, tidak mungkin lah begitu kan yang lain juga begitu. Jadi ini banyak sekali komentar-komentar netizen melihat bahwa perkembangan selama ini begitu ya. Ini Partai Buruh eliminasi Anies Baswedan dari daftar baca pres pilihannya begitu. Partai boleh nggak milih, tapi anggotanya bebas memilih. Kocak kali ini Partai Buruh padahal Pak Anies sangat perhatian banget kepada buruh soal UMR, KPJ ya dan sebagainya begitu. Tetapi kenapa? Ya nggak tahu, wallahu alam begitu kan. Ya pada hakikatnya kan masyarakat Indonesia yang menilai itu sendiri begitu. Tapi mengeliminasi satu-satunya capres yang memprogramkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja sejalan dengan tuntutan buruh agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Padahal kedua capres lainnya tidak pernah terdengar sama sekali gagasan tentang revisi. Ya berjuang untuk siapa Partai Buruh? Betul begitu. Berjuang untuk siapa? Dengan dari foto ini kan sudah jelas begitu kan. Ya siapa yang sebenarnya yang memainkan peran itu begitu. Tapi pada hakikatnya begitu kan sampai cium-cium seperti itu wah gimana begitu kan. Suara grassroots ya dibilang hanya suara elit organisasi. Pada saatnya petinggi Partai Buruh pasti kelimpungan karena grassrootsnya justru berubah haluan. Sedangkan elit partai lain mereka cuma lagi genit sama rezim saat ini. Betul begitu kan. Dari foto ini kan sudah jelas menandakan apa sih sebenarnya begitu di situ begitu. Ya kita tunggu saja bagaimana nasib dari Partai Buruh ini, apakah lolos di parlemen atau tidak begitu. Saya kira kan ada perdebatan yang sangat luar biasa begitu. Ya itulah politik kita begitu ya. Jadi saya menganggap bahwa Partai Buruh ini agak gegabah satu sisi begitu kan. Percuma Partai Buruh berjalan sendiri tapi KSPSI ya mendukung Anies Baswedan di situ. Akar rumputnya di situ begitu ya. Ya inilah politik kita begitu, semakin ke sana semakin ya digoreng habis-habisan begitu. Said Iqbal dari kemarin ya dukung Omnibus Law. Enggak ada buruh yang dukung partainya, nyusahin. Tenggelamkan bareng PSI katanya begitu. Anies menolak ya Kapres Cipta Kerja, menolak undang-undang Omnibus Law karena ruginya buruh. Yang dirugikan adalah buruh ya, katanya begitu ya. Bahkan ya di sini lain ya, partai yang ngakunya buruh justru serang Anies, mendukung ke Ganjar yang jelas-jelas partainya yang mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Kan ya Kapres Cipta Kerja, catat dia gimana begitu katanya begitu. Ya kan aneh begitu kan. Tidak ada gagasan sama sekali sana sini. Saya kira si Iqbal ini harus dievaluasi dari Partai Buruh begitu ya. Kalau bisa itu posisinya diganti begitu kan. Karena apa? Karena gagasannya tidak ada di situ, hanya memanfaatkan sana sini begitu ya. Merasa ya ingin melakukan jejaknya seperti Partai Demokrat, ingin ikut-ikutan seperti itu begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.